Salam damai sejahtera Bapak, Ibu, serta saudara-saudari semua. Untuk memulai renungan tentang firman Tuhan, mari kita satukan hati, akal, pikiran kita untuk berdoa kepadanya. Tuhan Allah Bapa di surga yang melebihi segala akal, hati, dan pikiran kami umat manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar. Dan atas pertolongan Roh Kudus, mampukan kami untuk melaksanakan hidup ini sesuai dengan kebenaran firman-Mu itu. Dalam nama Tuhan Yesus kami mau berdoa, bersembah sujud, bermohon kepadamu. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan pada hari ini diambil dari Amsal 27 ayat 17 yang berbunyi, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita hari ini adalah proses suatu penajaman yang mendewasakan. Perjalanan dari kehidupan kita umat manusia, setiap pribadi kita pasti penuh dengan warna-warni. Ada sukacita, ada duka cita, ada yang manis, ada yang pahit, ada kegagalan, ada keberhasilan, ada kekalahan, ada kemenangan, ada yang menyenangkan, ada yang menyakitkan, dan masih banyak lagi apabila kita daftarkan satu persatu. Oleh karena itu, setiap pribadi kita, orang yang hidup di dunia ini, apalagi kita sudah mengaku sebagai pribadi atau keluarga orang yang beriman percaya kepada Kristus, bisa saja mempunyai dua jenis memori yang tersimpan di dalam hati akal pikiran kita. Memori positif dan memori negatif. Memori positif berisikan rentetan peristiwa-peristiwa atau kejadian atau kenangan yang membahagiakan, yang menyenangkan, yang selalu membangkitkan semangat hidup kita. Sementara memori negatif berisikan suatu kenangan, pengalaman, peristiwa atau segala hal yang menimbulkan kekecewaan, luka, sakit hati, mematahkan semangat hidup kita. Memori manakah yang sering muncul di pikiran, hati, akal, pikiran kita yang selalu kita ingat-ingat? Apakah hati, akal, dan pikiran kita dibelenggu oleh kenang-kenangan masa lalu yang menyakitkan, yang membuat kita tidak bisa move on? Selama kita masih terbelenggu oleh masa lalu yang kelabu itu, maka kita takkan pernah bisa untuk menatap atau memandang hari esok dengan begitu pasti, karena kita masih saja mau menoleh ke belakang. Di belakang hidup kita segala pengalaman, apalagi yang pahit. Oleh sebab itu, marilah kita mau menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi hidup kita ini. Marilah kita melakukannya dengan mata hati kita yang tertuju hanya kepada Tuhan Yesus Kristus yang memimpin kita melalui Roh Kudus di dalam penghayatan iman percaya kita dan mau berbakti kepadanya. Ingatlah bahwa pada masa lalu itu sudah berlalu dan tak pernah akan bisa terulang lagi dalam hidup kita. Kita tidak akan pernah bisa untuk memperbaiki masa yang sudah berlalu. Justru yang bisa kita lakukan ke depan adalah mengisi waktu sekarang dengan sebaik mungkin, tanpa harus terpengaruh lagi pada peristiwa atau pengalaman masa lalu kehidupan kita yang bisa bersifat menyakitkan hati kita itu. Oleh sebab itu, mari kita jadikan masa lalu itu sebagai pembelajaran bagi hidup kita, umat milik Tuhan Yesus Kristus ini. Mungkin saja bahwa Tuhan Yesus mengizinkan kita
untuk mengalami hal-hal yang pahit, yang menyakitkan, yang membuat kita kecewa di masa lalu dengan maksud yang indah, yaitu bahwa Dia hendak menajamkan karakter kita, melatih kesabaran, melatih iman, melatih ketekunan kita di dalam mau menguji kesetiaan maupun melatih penguasaan diri kita. Dia mau mengajarkan kepada kita untuk mampu mengampuni kesalahan orang lain dan lain sebagainya. Hari ini kita masih berada di bulan awal atau di bulan pertama tahun 2024. Untuk itu biarlah apa yang sudah terjadi dan kita alami di sepanjang tahun 2023 yang lalu sesungguhnya bisa kita gunakan untuk menjadi pendorong kita untuk lebih move on, lebih maju lagi, tidak merasa lagi mengulang kembali kesalahan maupun dosa kita, bahkan juga kegagalan-kegagalan kita. Oleh karena itu, marilah kita ingat apa yang dituliskan di dalam 2 Korintus 5 ayat 17 ini. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Amin. Mari kita kembali bersatu di dalam doa. Tuhan Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami renungkan pada hari ini, di mana kehidupan kami selalu kami rasakan diwarnai dengan adanya suatu proses, yaitu suatu penajaman yang bisa mendewasakan akan hati, akal, pikiran, terutama iman percaya kami kepadamu makin lebih dewasa lagi, tidak seperti apa yang memang selalu membuat kami kacau dalam hubungan pribadi kami dengan Dikau Allah yang Maha Baik bagi kami. Bila pada saat ini kami sungguh masih merasakan adanya pergumulan, adanya gangguan kesehatan, Tuhan berkenanlah kiranya untuk memulihkan, menyembuhkan kami dengan kuasa mujizat-Mu itu yang kami yakini masih terjadi dan berlaku atas diri kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami mohon kepadamu. Amin.